Halo Mister, kembali lagi bersama gue Andika Nudu Surya. Di video kali ini kita akan coba untuk eh, belajar gimana caranya ngedesain di Figma. Abis itu kita pindahin ke Framer dan kita coba untuk publish untuk menjadi website beneran. Nah, mungkin sebelum kita mulai kita opening dulu. Oke, jadi Framer itu adalah salah satu web builder yang lumayan lagi ramai sekarang. Pertama karena dia punya template AI untuk bisa nge-generate website dan itu langsung responsif dengan prompt-prompt tertentu yang mungkin kita nanti bisa coba untuk cari gitu kan. Atau mungkin kita bikin atau kita bisa generate lagi promptnya lewat ChatGPT ya. Nah, selain itu kemiripannya dengan Figma yang membuat Framer ini jadi lebih mudah untuk dipakai oleh teman-teman yang mungkin udah bisa pakai Figma. That's why uh, banyak orang-orang yang mungkin sekarang pengen belajar Framer. Nah, kebetulan gue udah pakai Framer ini kurang lebih dari beberapa bulan yang lalu. Gue udah coba pelajarin dan gue coba pakai. Dan kebetulan di beberapa project gue coba pakai juga untuk menggunakan Framer. Dan ini sangat menyenangkan, jujur. Karena sangat mudah, terutama lu yang mungkin kebiasaan pakai Figma gitu. Di Framer itu kayak nggak sesulit Webflow. Jadi mungkin kita akan coba langsung masuk ke projectnya aja ya. Mungkin gue akan bisa langsung jelasin gimana caranya dari Figma kita pindahin ke Framer. Tentu pakai plugin. Oke, let's go. Nah, jadi yang kalian butuhin itu sebenarnya cuman sebuah desain yang udah kalian bikin responsif. Di sini gue ada ini ya, ada sebuah landing page portofolio gitu. Nah, ini udah ada apa namanya? Di sini sudah ada template-templatenya gitu. Template-nya dari desktop, tablet sampai mobile responsif. Nah, dan kalian bagi ini menjadi beberapa section. Di sini gue ada section hero section, about me gitu ya, projects, contacts gitu dan footer. Kalau nggak salah ini belum deh. Nah, ya ini belum nih. Jadi sorry guys, gue harus rubah dulu. Oke, ini udah gue section-sectionin. Jadi nanti gue akan kasih perbedaannya. Di sini gue ada yang pakai frame, sini ya. Ada juga yang pakai auto layout gitu. Nah, kayak gini sih di sini ini gue pakai auto layout. Ini sorry ini belum gue rubah. Jadi auto layout. Oke, ini udah. Nah, eh terus sebelum kalian siapin, sebelum kalian copy paste nanti pakai plugin dari Figma ke Framernya, kalian harus siapin juga aset dan stylesnya. Misal, di sini gue ada logo ya, jadi gue harus siapin logo. Terus kalian siapin juga nih styles yang harus yang kalian pakai di dalam file ini gitu, di dalam project ini dari desktop sampai eh, tablet dan mobile. Kenapa? Karena nanti kalian bisa define tuh L large mana, M-nya mana, S-nya mana gitu. Terus di sini juga ada warna-warna yang kalian pakai juga gitu ya. Jadi nanti akan mempermudah kalian untuk bisa eh, men, me- membuat responsifnya. Selain itu juga konsisten juga gitu. Mungkin kita akan langsung aja karena di sini udah gue siapkan, ya kan? eh Sorry, ya ini udah gue siapin dan mungkin kita akan coba untuk langsung masuk ke Framernya. Setelah kalian login di Framer, nanti kalian akan masuk ke screen seperti ini. Kalian bisa langsung aja create new gitu ya, atau kita bisa tanda plus aja kayak di Figma kurang lebih. Nah, kita sebenarnya bisa tuh start with AI ya kan. Jadi mungkin gue kasih contoh ya start with AI-nya seperti apa. Ini juga menarik sebenarnya dari Framer. Kita bisa bikin website itu based on prompt yang kita mau masukin. Ya, misalkan nih portfolio website about person who name Leonardo, person name Leonardo who aduh
this UI UX designer from Indonesia that can create UI UX with minimalist black and white color and minimalist typeface. Kita coba ya. Nah, dia akan langsung automatically bikin desktop, tablet sama phone ya. Ini menarik nih. Nah, dia akan buatin. Tapi static ya. Ini static gitu jadi. Nah. Ya, kurang lebih gini. Nah, ntar dia langsung publish. Tapi by the way ya, memang ya generik lah. Buatannya memang generik, jadi ya harap maklum aja gitu. Nggak sebagus itu gitu. Ya, tapi setidaknya kalian udah dapat benchmark awal untuk kalian bisa bikin. Dan dia udah langsung responsif gitu. Ini yang menariknya ya. Oke, mungkin kita close dulu aja. Kita akan masuk ke sini. Nah, perhatiin ya teman-teman. Jadi pertama kita udah siapin ya kan desainnya, responsif dan asetnya gitu. Setelah itu kalian perhatiin juga nih, kita siapin juga projectnya ya kan di Framer. Nah, pertama desktopnya itu kita define dulu. Desktopnya itu 1440 kan widthnya. Jadi di sini kita juga harus masukin 1440 gitu ya. Sini 1440. Nah, kalau udah sebenarnya kita nggak langsung ngedesain gitu ya. Jadi kita akan langsung create dulu si style guide. Oke, nah ini udah 1440 ya. Jadi kita mungkin bisa langsung copy dulu asset and stylesnya, kan? Pakai plugin. Nama pluginnya apa? Tadi udah ini ya. Figma to Framer. Oh nggak ada. Kalau nggak ada, berarti sebelumnya belum pernah gue pakai di akun ini. Pluginnya Figma to Framer. Nah ini dia, Figma to HTML with Framer. Kita bisa run. Kalau ada dia akan mengcopy layer-layer yang ada di dalamnya. Nah kalau udah paste in Framer, gitu ya. Nah kita bisa langsung paste. Pakai apa? Ctrl V atau Command V. Nah kayak gini. Nah ini bisa kita setting sebenarnya. Bisa setting lebih besar gitu ya. Atau kalau mau kita ya gedein manual ya bisa lah. Manual aja. Terus headnya itu kita bisa fit content. Nah kayak gini. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita bikin style guide dulu. Jadi style guide gimana bikinnya, caranya ya satu-satu gitu. Jadi kita bisa ke asset, lalu kita ke styles ini ya. Nah kita bisa bikin textile. Nah di sini ada beberapa, kita ke layer ya. Di sini ada beberapa ini ya, ada beberapa yang harus diperhatiin. Di sini gue sebenarnya ada ini yang paling atas tuh display 1, display 2, display 3, heading 1, display 1, display 2, display 3, lalu heading 1, heading 2, heading 3, ini body text, baru ini CTA. Jadi gue ada 3 jenis tuh, kan biar ngebantu ya. Ada display dari 1 sampai 3, terus ada heading 1 sampai 3 juga. Lalu ada paragraf, body text, sama ada CTA, dia itu 1 sampai 2. Nah ini struktur style guide yang gue pakai.
gitu. Nah, kita bisa langsung ke asetnya dulu. Kita bikin display 1 sampai 3 dulu. Kita bisa ke textile. Nah, karena di sini nggak ada display 1 sampai 3, nggak ada display gitu ya. Kita bisa pakai heading. Nah, fontnya pakai apa? Jadi, font yang gue pakai di sini itu kalau kalian lihat, nah, namanya class display. Nah, ini nggak ada. Jadi kita harus upload gitu ya, custom. Nah, di sini gue bisa upload nih. Jadi caranya adalah kita bisa coba untuk ke font, ke custom, habis itu kita ke upload. Nah, kalian cari aja gitu, class display. Nah, ini udah ada nih. Oke, tinggal di open aja. Oke, dan dia langsung ke binding tuh, class display. Nah, kita bisa ke heading satu lagi, kita ganti pakai custom yang class display. Nah, kita lihat nih, ini class display yang dipakai nih apa gitu. Nah, kebetulan ini bold, jadi kita bisa pakai class display yang bold. Display yang bold. Oke, kalau udah kita back. Ukurannya berapa? Size nya tuh di 80. Weight-nya ini bold, size-nya di mana tuh? Oh, ini warnanya kita basic aja, warna putih aja. Terus, nah, ini add breakpoints. Breakpoints yang kita pakai adalah 1440. 1440 untuk large-nya. Size-nya 80 gitu ya. Terus ini letter spacing-nya 0, paragraph spacing-nya 0. Terus line-nya di sini gue pakainya 1.2 gitu. Setelah itu kita cek yang M-nya untuk yang tablet. Nah, ini di 60. Kalau ini di 36. Oke. Jadi kita ganti dulu M-nya. Ini minimum width-nya yang dipakai itu adalah untuk tablet itu 834. Sedangkan untuk yang size-nya itu di 60. Size-nya di 60. Nah, untuk yang small, dia minimum width-nya 0, size-nya itu di 36. Oke, setelah itu baru kita rename. Ini menjadi display 1. Tapi yang bold. Oke. Baru kita bikin untuk yang display 1 yang ini tuh semi bold, medium, dan regular. Oke, kita bikin satu persatu. Nah, biar mempermudah, gue biasanya menduplikat kayak gini. Habis itu gue rename semi bold. Terus yang gue lakukan adalah ini gue rubah, ya kan, ini pakai yang semi bold. Terus ini add breakpointnya 1440, 80 benar, ini 0, 1.2. Oke. Minimum weight-nya ini 834 untuk yang tablet. Ini ukurannya di 60. Small-nya ini di 36. Oke. Clear. Ini untuk yang semi bold. Terus duplicate lagi untuk yang medium. Add breakpoint 1440, ukuran 80. Ini dinolin dulu. Paragraph spacingnya 834, ukurannya di 60, small di 36. Oke, udah semua. Kita rename jadi medium. Duplicate. Ini untuk yang regular. Ini di 1440. Ini 834. Ini 60. Small di 36. Oke. Dan jangan lupa di rename ini regular. Lakukan untuk display yang lain, heading yang lain, body text sampai CTA.
Jadi gue akan mempercepat, oke? Oke, untuk semua tekstilnya itu udah kita bikin dari display 1. Ya, perhatiin ini ya, perhatiin untuk kalau display gue tetap pakai heading 1 ya untuk create-nya. Tapi untuk yang lainnya heading 1, heading 2 gue menyesuaikan nih. Jadi ada heading 1, heading 2 nih, ini gue menyesuaikan itu. Jadi heading 1, heading 2, heading 3 sampai ke body text gue pakai paragraf, sama isi pakai paragraf. Nah, sekarang kita tinggal bikin untuk color-nya. Jadi kalau color nggak terlalu sulit, kita tinggal bikin color style di sini ya. Nah, kita mau pakai warna apa? Di sini kita udah punya nih. Ini color style. Misalnya kita namain black BG black. Nah, sebenarnya ini dia bisa untuk dua mode, mau dark atau cerah gitu ya. Ini sebenarnya bisa kita pilih. Nah, di sini nggak usah. Terus ada lagi nih orange color, kita create juga accent orange, create. Terus di sini ada color style, ini putih ya, ini base white aja, base white. Terus di sini color lagi subtle gray. Nama terserah kalian ya, jadi mau kalian kasih nomor juga nggak apa-apa. Misalnya untuk ini kita pakai nomor gitu, nggak apa-apa juga gitu. Misalkan ini gray 400 gitu ya. Ini kita rename misalnya jadi gray 200. It's okay. Ini sama nih. Oke. Ya, warnanya kurang lebih gini aja. Nah, terus di sini kita untuk warna kita udah punya. Sekarang kita ini kita bikin komponen. Kita create komponen namanya logo. Create. Nah, kita tinggal lihat nih di Figma kita, logo tuh ukurannya kecil-kecil nggak? Yang small berapa gitu kan. Kita tinggal lihat aja nih. 30 height-nya sama semua kayaknya ya. Kecuali ini. Ada yang small, ada yang medium. Kita bikin variannya. Ini variannya small. Ini medium. Nah, ini kita rubah dia 20 headnya. Soalnya di sini 30. Oke. Kita kembali ke style lihat. Nah, di asset kita udah punya logo dan kita udah punya teks dan color. Sebenarnya ini masih banyak lagi nih, ada link style, ada code, ada CMS style gitu ya. Tapi itu mungkin nanti di next tutorial ya. Oke, kita bisa langsung masuk ke home-nya. Ke sini. Nah, ini menarik nih. Nah, sekarang kita akan coba untuk slicing. Jadi kita bisa copy, kita buka lagi ya. Kita Figma to Framer. Nah, kita running pluginnya lagi. Dia akan mengcopy layer-layer yang ada di dalamnya. Setelah udah, nanti kita akan disuruh untuk paste in Framer. Nah, pastiin width-nya itu 1440, kita paste. Nah, kalau udah ini kita bikin feed content height-nya. Head yang ada di desktopnya ya, kita feed content untuk lihat semuanya. Nah, sekarang kita ke bagian layers. Nah, bisa kita lihat nih di sini nih. Di sini udah ada konteks, project dan lain-lain ya. Konteks segala macam. Konteks, project, ini ada hero dan lain-lain. Nah, cuman ini masih belum rapi nih, ya kan? Kelihatan tuh, masih belum rapi. Sekarang kita coba rapihin dulu. Oke, kita coba rapihin. Ini gue bakal pakai kita ngikutin di sini ya. Ini di sini gue pakai yang display 1. Display 1. Nah, untuk warna ini
dia nggak bisa kerubah nih. Ya nggak apa-apa, ini bisa kita override sebenarnya. Kalau untuk warna color kita bisa override gitu pakai accent orange kayak gini gitu ya. Terus kita juga bisa override juga dia untuk di tengah, alignmentnya center. Lanjut, ini kita pakai 24. 24 itu berarti kalau di kita 24 tuh heading 2. Nah, heading 2 dia semi bold. Oke. Heading 2 semi bold. Nah, untuk warnanya kita override lagi di gray 200. Terus ada ini nih. Gua mau ini tuh dia gambar bergerak. Ini bisa banget sebenarnya, guys. Jadi kita ke layers. Nah, ini ada ticker nih. Ya, ada tickers. Nah, ini kita bisa coba untuk drag ke luar dulu. Kita bawa keluar dulu. Oke. Lalu kita remove stacknya. Ini sama, kita remove juga stacknya. Kita remove stacknya. Nah, ini mungkin kita kasih dia pakai display 2 ya. Regular, colornya kita pakai yang gray 400. Nah, kita bisa coba insert, kita search nama itu ticker. Nah, ini sebenarnya kita bisa add nih, cuman dia tuh harus ke sebuah gambar atau image gitu. Atau bentuknya tuh komponen. Nah, karena di sini dia teks, dia nggak bisa nih. Ya kan, dia nggak bisa. Jadi, kita tuh harus copy dia menjadi image gitu. Nah, seperti ini. Dan kita lakukan untuk yang lainnya juga. Nah, ini udah semua. Sekarang kita bisa coba untuk konekin. Sini, 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 ke setiap image-nya. Kenapa? Karena nanti dia akan bergerak. Kita bisa setting lagi. Kita bisa setting arahnya kemana, seberapa lama gitu ya. Nah, kalau udah kita bisa move dia ke dalam sini. Dan kita bisa perbesar nih. Kita bisa atur juga gapnya mau berapa. Let's say di sini gue mau masukin dia 24. Terus paddingnya itu atas bawah semuanya itu di misalkan let's say di 16. Lalu gue rata kiri dan gue open sampai pojok. Nah, kayak gini. Atau enggak atas bawahnya, top and rightnya, topnya 0, bottomnya 0. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kita bisa atur arahnya, directionnya, misal ke sini, ke kanan ya. Terus speednya mau seberapa besar gitu. Ini coba kita play dulu. Nah, seperti ini. Terus speednya bisa kita perkecil. Let's say gue maunya di 50% gitu kan. Terus clippingnya mau seberapa banyak. Kalau di hover naik jadi berapa banyak. Itu ini bisa diatur sebenarnya. Atau di slow down. Misalnya slow down jadi 0,7. Kita play lagi. Dan ini jadi lebih pelan. Tuh, lebih pelan. Kita mungkin lebih kelihatan ininya, let's say di 80% ya. Ini gue perkecil jadi 0,4 ya. Nah, tuh. Oke, terus kita udah punya logo, kita masukin logo kita. Kita masukin dalam sini. Di sini, ini kan ada navbar ya. Kita masukin logo dalam sini. Terus ini kita masukkan dia menjadi CTA, oke. CTA 2. CTA 2 yang small. Nah, oke.
Kalau udah, sebenarnya ada, dia tuh udah punya pre-built komponen, namanya tuh navigation bar gitu ya, navbar kayak gini. Ini bisa juga kalian pakai juga sebenarnya. Tuh, misalnya kayak gini ya. Nih. Ini sebenarnya bisa kalian pakai, bisa banget. Terserah sih mau pakai yang mana ya. Ini bisa kita edit juga, gitu ya. Bisa kita edit. Kita sesuai nama ini ya. Misalkan ini 100 gitu. Paddingnya dia kiri kanan 100. Terus dalamnya pakai komponen logo, ya kan. Udah kita tinggal masukin aja. Ini kita hapus. Ada logonya. Ini file yang nggak pakai. Terus ini kita hapus. Nah, ini bisa kita duplicate lagi. Kita bisa pakai styles yang kita udah tentuin, small. Terus tadi sini apa? My project about contact. My project about contact. My project. Terus atas bawahnya mau kita define jadi berapa juga bisa. Let's say di 36 gitu. 36 boleh. Headnya kita fit content. Gitu ya. Tuh, dan dia akan menyesuaikan nih semuanya. Nah, ini mungkin bisa kita perkecil lagi, kita kunci. Dia kita kecilin di 24. Tuh. Ini kita perkecil di 20. Ya 24 oke lah. 24 oke. Ini mengikuti dia. Nah, enaknya kalau udah disesuaikan enak jadi begini nih. Ini bisa kita atur jadi 834. 834, fontnya di 360. Nah, jadinya ini bisa kita atur 36. 36. Ini tuh kalau nggak salah 16 atasnya tuh top and rate-nya di 16. Tanya pakai 12 oke, 24 oke lah. 24 ini pakai 16 baru. enam belas. Nah, kayak gini. Oke, kita balik ke home. Jadi kita sudah punya ini filenya pakai background black. Jadi kita bisa hapus nih navbarnya, ya nggak? Kita bisa hapus. Kayak gini. Gpanel. Oke, lalu ini kita bisa atur dia sticky gitu ya, bisa kita atur sticky top 1. Oke. Nah, kayak gini bisa juga. Di sini kita di sini gua atur dia jadi fix. Oke ya. Lanjut. Ini udah ada tickernya. Terus kalau mau ngelakuin buat yang bawahnya lagi, oke banget, bisa gitu ya. Tinggal copy aja. Kalau udah kita insert ticker ya. Lagi. Lakuin sama. Oops.
Ini arah sebaliknya, gapnya di 24, paddingnya 0, kecepatannya 80%, penurunan sampai 0,4. Terus ini kita rata di kiri, terus kita perbesar. Nah, baru kita naikin. Dan kita coba play. Nah, kan jauh lebih asik nih. Oke, kita udah punya tickernya kan. Tinggal di bawahnya untuk hero section. Sekarang kita benerin yang bawah-bawahnya. Ini udah oke. Nice. Oke, nah ini card. Ini sebenarnya gue bisa bikin dia jadi komponen. Kita bikin dia jadi komponen, bisa banget. Caranya gimana? Caranya kita ambil cardnya dia, satu cardnya dia, ini project card. Kita copy, kita paste di luar. Paste di luar ya, sip. Kalau udah, tinggal apa? Kita tinggal menyesuaikan aja. Nah misalnya ini nih, ini kita pakai display, kita tinggal lihat dari sini aja ya. Di sini 36, berarti ini harusnya heading 1. Heading 1 yang medium. Semi bold boleh. Terus bawahnya pakai body text pasti. Body text yang regular. Warna kita pakai warna gray. Terus ini ada CTA nih. Ini ada CTA, juga CTA. Ya kan? Ini sorry. Ini dan ini. Kita pakai CTA. CTA-nya mana? CTA-nya serah sih. Boleh pakai ini atau ini, boleh juga. Atau medium gini ya, biar sama gitu. Oke. Atau ngikutin ini juga bisa. Ini pakai yang small. Kalau udah warna, udah cukup sih warna. Bisa pakai yang base white ya. Sorry. Karena bisa pakai yang ini. Itu. Kalau udah kita bisa create komponen. Project card. Nah, enaknya nanti di sini kita bisa atur nih, kalau misalkan dia lebih kecil, ya udah dia bisa kita perkecil gitu. Misalnya ini untuk varian based on size gitu ya, itu juga bisa. Ini size yang lebih kecilnya dia 280, tingginya 331, heightnya tuh, atau yang nggak usah juga nggak apa-apa. Nah, jadi kalian bisa bikin komponen dari sini. Jadi tinggal di create komponen aja. Tuh ya. Tuh, dan nanti kita tinggal masukin aja asetnya. Gitu. Kita tinggal drag aja ke dalam sini. Kalau mau di drag tuh gitu kan. Dan lakuin juga buat yang aset-aset yang lain. Gitu. Oke, nah ini dia pertanyaannya kenapa dia bisa offset gini gitu. Nah pertama dia tuh fit dari kontennya. Sebenarnya bisa kalau kita nggak mau fitting kontennya ya. Jadi caranya gimana? Caranya widthnya tuh kita bisa relatif gitu. Kita bisa relatif. Nah cuman masalahnya adalah ini tuh akibat dari apa? Dari si home desktopnya. Home desktopnya itu punya ukuran berapa nih? Nah, atau file dia tuh file 1 frame. Nah, untuk yang lainnya akhirnya dia nggak bisa ngefill. Ya, kita bisa pakai relatif nih 100% gitu. Nah, ini juga jadi bisa menyesuaikan gitu, bisa fill atau bisa pakai relatif 100%. Gitu ya. Nah, ini masih fix, ini bisa fill. Nah gitu. Terus di dalamnya, nah banyak yang belum responsif karena ini dia tidak responsif nih memang.
Ini harusnya bisa fill. Nah kalau pakai komponen jadi lebih enak gitu. Misalkan ya kita copy aja dulu. Ini gue hapus. Nah kita bisa edit dia untuk responsif dulu nih, fill gitu ya. Terus kita maunya ini juga fill. Terus ininya bisa, oke, udah. Nah jadi ya kalau kita atur dia ntar bisa lebih teratur lagi. Oke, stack, wrap yes, gapnya kita atur di Oke, tadi sempat error. Gue nggak tahu kenapa, cuman tadi error banget gitu ya. Oke, dan kita coba sesuaikan lagi. Nah, ini maksud gue. Ya. Nah, ini kita bisa ganti dia jadi start dan kita bisa kasih gap gitu. Di misalkan nih let's say di 24. Gitu ya. Dan kita tinggal duplikat aja. Duplikat ini ke bawah. Cari layernya. Nah, yang ini kita tinggal hapus. Gitu. Dan ntar kalau mau ngedit gimana? Mau ngedit tulisannya gitu. Nah, kita tinggal bikin di sininya itu konten, create variable plain text. Ini untuk title gitu ya. Terus di sini kita juga sama konten, kita create variable plain text ini untuk description. Tuh. Nah, ntar ini bisa kita bikin CTA sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau ngedit, kita tinggal ngedit di sini nih. Tuh ya. Di sini. Sama kayak komponen kalau lagi di Figma, mirip, kurang lebih mirip lah. Makanya ini banget sih, sangat mirip dengan apa yang ada di Figma kurang lebih ya. Oke, terus nah ini kita coba connect-connectin dulu beberapa ini ya, beberapa textile belum connect. Ini kalau nggak salah pakai display 2 bolt. Oops, display 3 sepertinya. Ini kita pakai heading 3. Ini 3 medium. Terus ini pakai CTA jelas, CTA yang medium, CTA 1 atau 2 bebas, gue suka yang 2. Ini mungkin colornya bisa kita sesuaikan pakai yang ini. Tuh, gapnya kita bikin di 24 biar agak lebih panjang. Terus ini kita fit content oke. Ini 120. Ya sih saya ini preferensi kalian ya. Kalian bisa atur mau semana gitu. Nah, di sini top 60 72. Ini kita atur juga top 60. Lalu ini 72. Nah, si project ini dia nggak tahu nih dia ini di mana. Cuman ini harusnya fit content oke. Ini oke, ini oke, ini juga oke. Nah, ini kita pakai display 3 dulu, display 3 bolt. Oke. Wrapping 120. Ini juga sama ya 120 soalnya. Terus oke. Ini oke. Ini mungkin bisa kita wrap lagi, add frame. Itu ya. Nah, ini jauh lebih sejajar gitu. Tadi gue agak keganggu. Cuman ini dia 60 72 red 72 harusnya sama ya. Ini 72. Oh, sorry.
distribute start. Oke, bener. Oh, widthnya dia nggak fit content, sorry bro. Oke. Wrap yes. 10. Oke. Apa ini gue harus add frame dulu? Oh iya bener, sama, harus add frame dulu. Ya, kita lanjutin lagi. Jadi ini sama nih, mungkin ini harus add frame dulu, ya kan? Ini kita ganti jadi display 3 bold. Oke, ini juga sama nih, 60 72 udah oke. Nah, dia harusnya fit content. Fill gitu ya. Ini gapnya 120. Ini pakai display 3 semi bold kalau nggak salah ya, gue agak lupa. Ukuran 24, ukuran 36. Iya benar, harusnya display 3 bold. Collaborationnya dikasih warna nih. Oke, terus sebenarnya kita bisa masukin input ya, kalau nggak salah ada input nih, kayak gini gitu. Sini ada inputnya. Ini bisa diatur sebenarnya dia mau pakai button apa enggak gitu, show apa enggak, kita bisa no. Terus ini ada gapnya segala macam, tapi kalau mau ngeditnya lagi itu sebenarnya nggak bisa gitu ya. Jadi kita ngedit itu ada di sini gitu. Kita mau pakai font apa benar bisa diatur. Tapi enaknya ini benar-benar bisa langsung jadi input gitu guys, enaknya gitu, enaknya. Nah, ini kita bisa atur warnanya. Let's say gue pakai ini kan. Nah, inputnya, fillnya bisa kita atur. Misalkan nih 0% gitu ya. Terus ada radiusnya, nih bisa pakai 0. Paddingnya mau berapa gitu ya. Ini kita sebenarnya bisa menyesuaikan padding yang ada di sini. Itu udah 18. Jadi kita bisa masukin dia 18. Headnya auto, teksnya mau dikasih warna apa juga bisa gitu. Teksnya mungkin kasih ini saat dia udah jadi teks. Oke, fillnya dia 0%. Terus pas fokus ini bisa kita atur juga berubah jadi apa gitu ya. Mau pakai accent orange juga oke. Gitu. Fokus segala macam. Terus border mau kita bisa masukin border, gue pakai ini tuh, placeholder segala macam udah ya. Ini font kita ganti, harus pakai railway ya kan. Ukurannya pakai apa yang menyesuaikan aja. Di sini harusnya 20 di 20. Line headnya bisa kita atur mau pakai pixel, dia misalkan let's say di 36 gitu. Line mah kiri. Dan ini kalau udah kita bisa fill. Nah, kenapa pakai ini? Ya tadi gue bilang ya. Jadi kita coba play dulu. Nah, dia bisa langsung jadi input gitu. Jadi enak tuh kita. Ya, dan ini gue coba atur inputnya, gue hapus. Ya, ini write your name. Oke, placeholdernya itu write your name. Jadi placeholdernya write your name. Nah, kalau udah kita bisa duplikat nih form yang atas ini ya. Kita bisa duplikat your email, jadinya ganti gitu. Atau kita tinggal duplikat inputnya aja, kita copy, kita taruh sini gitu ya. Terus
write your name, write your email gitu, write your email. Ini kita hapus, kita copy lagi, company or organization. Write your company or organization. Oke, kita tinggal hapus. Terus copy lagi, write your intention, why you want to contact me, why you want to contact me. Tanya. Kita hapus. Dan ini kita bisa, ya kalau mau gedein, jujur gue kurang tahu sejauh ini gue kurang tahu. Tapi mungkin kita bisa nambahin padding kali ya, bottomnya kita naikin jadi 60 gitu. Itu mungkin bisa jadi option. Tapi ya harus dites lagi gitu ya. Dan ini ada button untuk submitnya. Ini sebentar bisa show tuh, tapi kayaknya nggak usah. Ini hanya buat display aja. Medium, city medium, pakai yang ini aja. Oke. Udah, sekarang yang bawahnya ini footer. Kalau nggak salah di sini juga ada footer ya. Ini bisa kita pakai kalau mau dipakai. Jadi tapi terserah. Ini mau ini menyesuaikan aja sebenarnya. Tapi kurang lebih di sini gue mau nunjukin beginilah caranya kalau kita mau copy dari Framer ke Figma ke Framer. Nah, nanti kalau kita mau tambah breakpoint, kita bisa add breakpoint. Nah, kalau mau custom ini juga bisa. Misalnya nih gue mau masukin untuk yang tablet. Nah, tablet itu ukurannya dia tuh 834 gue maunya. Itu ya. Ini kita bisa atur. Terus mau yang font gitu. Nah, ini bisa kita perkecil nih. Kita bisa perkecil. Relatif, jadi 100%. Nah, dia tuh udah menyesuaikan tuh font-fontnya. Karena tadi kita udah konekin gitu ya. Ini kita juga bisa perkecil juga. Nih ya. Bisa kita perkecil juga sebenarnya. Terus, oke, ini juga sama. Ini kita kontak kita relatif 100%. Ini juga sama. Oke, jadi kurang lebih gue tahu nih kenapa dia nggak bisa fill. Ternyata karena home desktop ini itu adalah sebuah frame, bukan sebuah stack. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini adalah sebuah stack, mungkin akan bisa gitu. Let's say ini semua project macam ini hero terus di atas row. Dicoba bisa kita hapus. Ticker bisa masuk hero section. Oke, footer. Nah, kalau udah kita bisa coba add stack. Stack ini berarti bisa kita remove frame. Ini adalah home. Begini. Dan ini bisa kita atur GP jadi 0. Nah, kayak gini. Nah, artinya komponen yang ada di dalamnya itu bisa kita atur dia jadi fill. Termasuk untuk yang lain-lainnya. Dia bisa jadi fill, dia bisa jadi fill gitu ya. Di fill. Nah, nantinya kayak gini nih. Home ini, ini harus di fill juga. Nah, ini baru
baru kelihatan. Ini harus start. Oke, harusnya dari sini. Ini kita atur di start. Nah ini wrapping dia. Dia wrapping artinya berarti kita bisa setting dia tuh jangan wrapping nih. Dia ke bawah jadinya. Nah ini soal wrap, dia kita bisa set dia jadi 0. Oke, kalau udah ini sekarang. Frame ini fit, ini juga. Oh ini headnya. Oh, ini fit juga. Yang nggak fit berarti yang ini. Oh, oke. Berarti ini kita bisa atur gapnya aja. Kita potong 2 kali lipatnya. Ini bisa fill content. Ini juga sama, bisa fill. Oke. Oke, kalau udah kita bikin versi yang fontnya. Tuh. Ini 360. Lebih kecil lagi, guys. 360 terus. Nah, ini harusnya relatif di 100%. Tuh. Malah mungkin lebih kecil lagi ya. Segini. Nah, ntar ini bisa dikecilin sendiri sih, guys. Ini kita fit konten. Ups. Kita kecilin sendiri aja. Sendiri. Nah, ini broken nih kan, broken. Kita bisa atur project cardnya. Ini udah keatur, ini ke bawah. Ini ke bawah, oke. Nah, ini bisa diatur paddingnya. Termasuk nih juga nih paddingnya belum keatur. Right-nya mungkin kita kecilin ya di 36. Juga sama, nih bisa kita atur dia di 36. Oke. Oke, ini kita CTA medium dulu. Terus small boleh. Terus ini kita bikin fit content, oke. Fit content oke. Berarti yang belum oke tuh ini berarti. Ini belum fit content. Ya kan? Nah, baru ketahuan nih. Ini kita atur. Ups. Ini jadi 24. Top and right-nya ini kita atur 36. Ini 16. Dan ini harusnya diedit nih karena layoutnya nggak kayak gini sebenarnya. Nah, ini jangan 24, berarti ini bisa di 16 juga. Nah, ini nih, ini dia masih frame. Sebenarnya nggak asik kalau pakai frame. Contact form itu paling enak tuh begini nih, pakai stack. Jadi ini coba kita remove. Tapi dia nggak ada ininya lagi gitu. Nah, kalau mau kayak gitu, better kita editnya dari depan, dari sini. Nanti akan mempengaruhi yang lain juga. Contact form, kita bisa kasih padding. Let's say paddingnya mau berapa? Let's say di 24. Gitu ya, atau mungkin di 36. Untuk semuanya. Terus kita bisa kasih nanti sebuah border ya, tapi ini kita remove frame-nya dulu. Nah, di contact form ini kita bisa kasih border dengan warna yang kita mau. Let's say ini. Tuh.
Terus ini jadinya bisa kita atur fill gitu ya. Nah ini mau ditambahin juga boleh, nggak apa-apa, terserah, bebas mau gimana gitu. Footer kita bisa kasih padding sebenarnya ya, di right-nya tuh 60 right left 60 nih di sini. Ini 16 ya, ada jarak ya. Oke, ini fill, oke lah, masih fill. Ya, navigation oke, footer oke. Ini karena dia ada border solid dari di bagian atas gitu ya. Oke, nah tuh, jadi menyesuaikan aja. Nah your name nya ini belum connect, makanya dia kayak kok suspicious banget gue lihat. Ini bisa kita connect pakai body text. Yang mana? Yang ini aja, semi bold. Nah, jadi dia ikut mengecil gitu ya, jadi nggak suspicious. Terus nah ini jangan lupa di fill container. Terus ini juga fill container. Nah ini udah oke. Jadi dia bisa lebih responsif. Nah ini tinggal kita kecilin nih paddingnya di 16 itu ya. Terus ya ini sama nih, ini sebenarnya bisa kita edit warna ininya, fontnya. Ini kita bisa pakai 16, line-nya di 20 tuh. Terus apa lagi ya? Oke sih, udah cukup. Nah ini sama railway 12, ini di 18. Terus layout udah, input subscribe button oke. Nah ini nih, ini masih kayak belum oke sebenarnya. Ini fit content aja nih, fit content. Harusnya fit content dalamnya dia. Harusnya begini. Dan harusnya ini tuh begini. Dan ini keputar rotation 90. Ini bisa coba gue remove stack deh. Oke, berantakan. Ya ini harusnya begini, harusnya ya. Rata kiri dan dia ada di pojok kiri. Begini berarti. Fill. Oke. Tapi it's okay. Gue belum klik banyak sih. Jadi agak riskan ya. Jadi gue takutnya gue salah memberikan informasi. Jadi ya kurang lebih beginilah. Dan ini bisa langsung di publish
bisa langsung dipublish guys. Tuh. Oke, ini udah nih ya. Oke, kita bisa publish. Oke, kalau udah kita coba buka. Nah, ini dia. Oke. Kalau kita kecilin responsifnya ya. Tuh. Udah responsif. Kurang lebih gitu untuk tutorial framernya. Jadi sebenarnya gue cuma pengen nunjukin nge-copy abis itu ngedit segala macam. Ini gue ngasih tahu ngeditnya dan apa yang harus disiapin ya. Jadi yang pasti kalian harus siapin Stargate ini dulu, itu udah pasti banget. Baru kalian bisa mulai untuk nge-slicing. Jadi nge-connect-connectin yang belum connect gitu. Di sini ada apa aja yang belum connect ya kan, dari teks-teksnya, warna-warnanya di-connect-connectin semua. Terus ya tinggal kita relayouting, jadi kayak kita atur ininya ya nih. Atur struktur dari websitenya gitu, dari hero section, about me, project, contact, footer. Terus nanti ada navbar ya, navbar bisa kita atur gitu ya. Pun kalau kita mau kasih efek-efek tertentu itu juga bisa gitu. Misalnya nih saat di appear itu kita mau dia kayak gimana gitu ya, fade in atau mungkin slide on top gitu, on appear itu kan efeknya. Mau pakai spring boleh. Terus waktu di scroll dia bakal gimana itu juga bisa gitu. Ini kalau kita play, nah dia muncul gitu kan, reload, nah kayak gini. Dan bisa kita atur. Jadi animation di sini cukup oke lah gitu. Thank you banget udah mau nonton video tutorial dari Figma ke Framer. Semoga membantu kalian yang mungkin mau belajar tentang Framer. Kalian udah bisa ngedesain di Figma. Abis itu kalian mau publish desain kalian menjadi sebuah website gitu. Nah itu kalian bisa pakai Framer yang toolsnya kurang lebih sama kayak Figma. Gitu aja. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena itu sangat membantu gue buat terus untuk bikin konten. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi belajar juga. Mungkin di next video gue akan lebih deep in lagi tentang Framer. Tapi let me know and comment di comment section. So, see you in another video. Bye-bye hipster.